Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, stop mubazir. Beli barang yang cuma kita pakai saja atau yang sangat kita inginkan kalau kita udah banyak rezekinya untuk membeli kebahagiaan kita. Nah, jadi begini, teman-teman tidak boleh lapar mata adalah pada barang-barang yang kurang bermanfaat buat kita. Saya tidak melarang kita semua untuk belanja, tapi ingat, kebahagiaan yang kita sandarkan pada benda itu cuman sementara. Kita beli baju nih di mall, oh kayaknya cantik, kita beli, happy, palingan cuman seminggu aja. Kita mau beli tas nih, keren, kita beli lagi, palingan cuman seminggu aja. Ujung-ujungnya dia jadi numpuk. Kalau dia numpuk, nah kita termasuk orang mubazir. Kalau mubazir itu kawan setan, masa cakep-cakep kawan setan, mulai kontrol diri ya. Kenapa? Karena mengontrol diri dalam kemubaziran akan menghindarkan kita dari dosa. Dengan kontrol diri, kita lebih banyak berzakat dan sedekah serta menyimpan uang. Setelah kita simpan, kita membeli segala sesuatunya cash. Lifestyle cash. Sehingga kita tidak terjebak kepada riba. Lah kalau kita apa-apa dibeli, nggak ada uang, lagi pengen sesuatu, ujung-ujungnya kredit riba. Nauzubillah. So, apapun yang teman-teman beli, selagi dia benda, dia hanya akan mendatangkan kebahagiaan sebentar saja. Beli rumah mewah, bahagianya cuma sebulan. Setelah itu bagi kita udah biasa aja. Bagi orang mungkin awal-awalnya dia akan apresiasi. Rumahnya bagus, lama-lama dia juga lupa. Beli mobil yang bagus, kalau tidak betul niatnya. Niatnya harus betul, dia harus ada nilai fungsi di dalamnya. Bahagianya cuma sebulan 2 bulan. Setelah itu udah biasa aja. Beli apa lagi? Kita mau beli baju, mau beli tas, bahagianya cuma sebentar. Nanti juga banyak yang gak dipakai lagi. Ada yang ngerasain ya. Jadi bukan saya minta stop belanja, bukan. Tapi ada 2 hal. Pertama, kita belanja dan yakin kita pakai. Yang kedua, kalau kita punya banyak uang, boleh belanja. Tapi kalau pengen banget. Kalau nggak pengen banget, jangan. Kan ada tuh orang suka ragu, cantik nggak ya, cantik nggak ya, cantik nggak ya. Ini diskon loh, ini lagi promo loh. Ujung-ujungnya dibeli juga gitu kan. Nah ujung-ujungnya nyampe rumah nanti bisa nggak kepake. Nah itu hati-hati ya teman-teman ya. Usahakan kita beli barang yang kita bisa gunakan. Sehingga kita tidak terjebak ke dalam kemubaziran. Semoga bermanfaat. Nyoloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Semoga suatu ketika video ini diperlukan ya. Doa menutupi mata jenazah. Saat teman-teman menghadapi orang tua yang meninggal, jika mereka meninggalnya di depan mata kita, coba tutup matanya dengan berdoa sambil mengusap dari kening sampai ke dagunya dengan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu doa yang paling gampang untuk menutup mata jenazah. Coba dihafal pelan-pelan. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa ala millati, wa ala millati, wa ala millati Rasulillah. Nah, kemarin aku dapat kabar ada yang sudah mengamalkan ini dan beliau itu senang banget dapat ilmunya sehingga beliau bisa melepaskan dan menutup mata orang yang meninggal dunia itu. So teman-teman coba dibaca, dihafal ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri keluarga kita, saudara dan teman kita ke depannya. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku, dan sampai paham. Semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, sedekah subuh itu kan habis subuh ya. Terus kalau kita datang bulan, kita nggak ke masjid, bisa sedekah juga nggak? Oke, sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan atau disalurkan atau dikumpulkan di waktu subuh. Jadwalnya adalah dari azan subuh sampai lebih kurang habis waktu subuh. Tidak ada hubungan dengan haid. Kalau teman-teman lagi haid, kumpulkan aja sedekahnya di rumah dulu. Misalnya kumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Maka setelah teman-teman kumpulkan di rumah, itu baru boleh diserahkan nanti di hari Jumat kepada orang fakir, orang miskin, atau orang-orang lain yang kemudian bisa yang berhak mendapatkannya. Boleh ke orang tua, ke anak, traktir makan kawan, boleh. Usahakan di hari Jumat.
Kalaupun kita ke masjid dan meletakkan sedekah subuh itu di masjid, itu juga nggak langsung disalurkan kok. Makanya kalau kita kumpulkan di rumah sama aja. Tidak langsung disalurkan juga. Ada waktu kita untuk menyalurkannya. Dan sewaktu menyalurkannya nanti berdoa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Lalu jangan lupa berwasilah. Ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku misalnya. Ringanlah malaikat menyiksanya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan, sehat badanku dan seterusnya. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, katanya sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Itu gimana sih? Oke. Teman-teman, Imam Syafi'i pernah berkata, sombonglah kalian di hadapan orang sombong 2 kali untuk mematikan kesombongannya. Tapi jangan skip video ini. Itu hanya untuk orang-orang yang punya kapasitas keilmuan dan keimanan yang kuat. Kenapa dia menyombongkan diri? Untuk meruntuhkan ego lawan bicara karena kesombongannya. Kalau kita masih dalam posisi yang ada kemungkinan masih bisa menyombongkan diri, saran aku jangan deh membalas kesombongan dengan kesombongan. Kalau ada orang yang menyombongkan dirinya, ucapkan aja, iya bu, selamat ya, Masya Allah. Karena kalau kita menyombongkan diri juga, takutnya nih iman gak kuat. Sehingga yang terjadi adalah kita sombong beneran, bukan ingin mematikan lawan kesombongan kita. So, kalau teman-teman kira-kira niatnya benar-benar ingin mematikan kesombongan lawan, silahkan. Tapi kalau nggak kuat, jangan. Takutnya kita menjadi orang yang sombong juga. Nggak ada masalah sih orang-orang meninggikan dirinya di hadapan kita. Toh juga nggak ngerugikan kita. Cukup tangkal dengan Masya Allah saja. Ingat, hati-hati dengan kesombongan. Kalau kita nggak kuat balas, nanti kita balas. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. So, hati-hati ya teman-teman. Jangan ini dijadikan dalih untuk teman-teman ini sombong, lebih sombong lagi. Dia sombong, kita lebih sombong lagi. Takutnya niatnya kurang benar, kurang baik. Sehingga akhirnya kita jadi niatnya baik tapi caranya salah. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.